Sampai Umi, ibu Al-Fakir pertama kali datang, pas tablik akbar sedang ramai. Selesai pas pulang dia tanya, kau jawab jujur ya? Iya mak. Kau enggak piara jin kan? Enggak mak. Enggak. Kenapa mak tanya begitu? Aku takut kau mengamalkan wirid-wirid apa datang jin sehingga manusia ini berdatangan banyak sekali. Enggak ada demi Allah. Kita diajarkan dari kakek-kakekmu dulu enggak boleh berteman. Nanti rusak payah kau mati kata dia. Lurus-lurus aja. Enggak ada mak, saya bilang. Saya lurus-lurus aja. Kau jangan bohong. Kau jangan macam-macam. Ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fakir menganggap bahwa ini ujian. Dulu Al-Fakir bisa jalan-jalan kemana kemari, sekarang nggak bisa. Untuk sampai kemari mesti pakai jaket hitam, pakai celana hitam, sepatu hitam, topi hitam, kacamata hitam. Man in black. Karena kalau terbuka langsung orang minta foto. Tadi pas di pesawat, Ustadz minta foto, untung ada tim. Kata Ustadz Andri mesti, jangan, gak enak sama yang lain. Pas mau pulang, pramugarinya ngomong, selamat ketemu lagi Ustadz. Astagfirullahaladzim. Padahal kita udah tutup. Fitnah, namanya fitnatus syuhrah. Syuhrah itu fitnahnya luar biasa. Bagaimana cara Al-Fakir untuk mengatasi ini semua? Maka sering-sering datang ke Habib. Ausini, nasihati saya Habib. Minta tolong pada mereka. Doakan ana selalu Habib. Setiap Al-Fakir pergi kemanapun, ke Banjarmasin, ke Makassar, ke Medan, ke Aceh, mendatangi para ulama, minta doa supaya hati kita ini. Namanya manusia. Apalagi kita masih sama-sama anak muda. Kita macam-macam. Jadi tolong Allah supaya istiqamah iman Islam. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Makanya ini dijaga semuanya. Ustadz, apakah benar orang-orang soleh punya khodim dari bangsa jin? Apakah dibolehkan? Enggak boleh. Yang menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dalam satu hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka ada jin ifrit datang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Nabi sedang salat. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu, maka Allah pun membuat aku bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi mencekik lehernya, hatta ash'ur bi burdi lisani, atau kama qala, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya jin tersebut. Nabi cekik jin tersebut. Lalu Nabi mengatakan, aku ingin ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi agar bisa dilihat oleh anak-anak besok. Tetapi aku ingat doa akhi Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini. Di antara ciri kerajaan tersebut adalah menguasai para jin. Nabi Sulaiman anak buahnya banyak, ada jin soleh, ada jin setan, semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar-maharan, tanpa ada sajian-sajian, semuanya mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Oleh karenanya waktu Nabi ingin mengikat jin tersebut, Nabi dilarang. Nabi mengatakan tidak boleh. Karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Ya, dan kita lihat Nabi SAW tidak pernah berbangga-bangga dengan pasukan jin. Terjadi banyak peperangan, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Nabi tidak pernah panggil jin, tolong periksa Abu Jahal lagi ngapain. Tidak pernah. Coba periksa ada apa di sana. Tidak pernah. Nabi tidak pernah manggil jin. Demikian juga waktu kalung istrinya hilang, Nabi juga tidak pernah manggil jin, coba cari kalung istri saya. Ente katanya jin jagoan, coba cari jin, cari kalung istri saya. Enggak juga. Nabi tidak pernah membangga-banggakan punya pasukan jin atau nyuruh-nyuruh jin, punya khodam-khodam jin, tidak pernah.
Bahkan Nabi mau tangkap jin saja Nabi tidak jadi karena itu hanya hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya kalau dikatakan ada orang soleh punya khodam jin, ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Apakah antum mendengar Imam Syafi'i punya khodam jin, Abu Bakar punya khodam jin, Umar bin Khattab punya khodam jin, Utsman bin Affan punya khodam jin, Ali bin Abi Thalib punya khodam jin. Ya. Kalau kita boleh punya khodam, sudah kita nggak usah punya pembantu. Ya. Semua kerja. Supir juga jin. Tukang bengkel jin, banyak khodam jin ya. Nggak ada ini. Biasanya orang punya khodam jin itu pasti melakukan sajen atau ada mahar yang harus dia bayarkan, itu kesyirikan. Bagaimana hukumnya memiliki khodam dalam Islam? Tapi khodam itu khodam muslim Bu ya, dan tidak menyimpang dari agama Islam, tapi justru mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah seperti berzina, zalim, mencuri dan lain sebagainya. Dan memiliki khodam muslim hanya sekedar untuk perantara perlindungan, perlindungan saja Bu ya, dan tidak ada niat buruk. Sebab saya pernah mendengar ustadz lainnya bahwa memiliki khodam itu haram. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik. Manusia bingung adalah kalau dia sudah tidak punya kawan lagi kecuali dari manusia. Itu orang bingung. Kawan aja dari jin. Orang bingung tuh. Santri di pondok setiap hari baca surat jin, katanya pengen punya kawan jin. Innalillah. Ini orang bingung. Kawanmu manusia. Kalau pengen ibadah kuat, cari istri yang benar, pasangan yang benar. Jangan berurusan dengan jin. Jin dia punya hawa nafsu dan dia melihatmu dan kamu tidak melihatnya. Lihat. Kemudian lihat, Nabi sendiri mengajarkan, kalau ingin beragama itu teman itu penting. Almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung siapa sahabat. Bagaimana kita akan menjadikan suatu jin sahabat yang kita belum kenal dia kan? Jadi secara memilih sahabat itu sudah tidak dibenarkan dari sisi ini. Kalau tidak nanti masuk bab terjerumus. Baik, maka Anda jangan bosan dengan jin khodam apa. Lihat. Kalau Anda baik tidak akan diganggu oleh siapapun. Allah yang menjaga Anda. Tidak usah saya punya jin 10. Itu kalau Anda jujur, kalau tidak masih bab bohong nanti. Jadi dukun nanti. Dukun ilmu jin. Baik. Jadi nggak ada perlunya. Bahkan ada sekelompok dari manusia. Atau kalau menyebutkan bahasanya sekelompok dari manusia itu mengambil jin. Ya'udhuna. Mereka minta perlindungan dari sekelompok dari bangsa jin. Tapi mereka zaduhum. Menambahkan rohaqo. Apa itu? Capek. Karena bukan bagianmu, bukan urusanmu. Maka urusan dengan jin itu terseksa dia. Kalau ada seorang ulama yang punya murid jin, mereka tidak nyari karena diikuti, mereka belajar. Seperti Yasin Fadani dikisahkan adalah muridnya dari kaum jin. Nabi sendiri ada muat Islam dari kaum jin. Bukan urusanmu. Dan itu bahaya sekali. Karena apa? Mungkin sekali kamu tertipu oleh jin. Karena jin juga seperti manusia. Yang akidahnya sesat juga ada. Menjerumuskan juga ada. Mereka punya kewajiban menjalankan syariat Nabi Muhammad. Maka di kalangan jin pun ada akidah sesat. Di Indonesia, di kalangan manusia saja ada yang salah memilih sekolah untuk anaknya. Ya enggak? Akidah sesat. Ada yang maulid Nabi enggak benar nih. Apalagi urusan sama jin. Ini orang aneh. Enggak berurusan sama jin. Ini manusia saja kita bingung mikir akidah yang benar kan? Kecuali kelompok jelas begini, oke. Nah, tapi di tempat lain lihat. Akidahnya sesat, di jin pun juga akidah sesat ada. Maka setelah itu para ulama yang mengatakan boleh seandainya kamu harus berurusan dengan jin, syaratnya apa? Dia adalah seorang alim bisyariati, ngerti syariat. Kalau mau dibohongi sama jin dia tahu. Kalau nggak alim tidak boleh akan tertipu, maka jadi dukun nanti dia. Kiai dukun. Nah ini bahaya. Nggak boleh, jadi tidak urusan sama jin. Nggak ada urusan sama jin. Ini ada bahaya sekali urusan sama jin. Kemudian nanti banyak bohongnya setelah itu dikit jin. Kemudian Anda punya hawa nafsu, dia juga punya hawa nafsu. Dia punya hawa nafsu. Nah, dia punya hawa nafsu. Nanti kita yang menjadi tidak nyaman. Karena kita mungkin salah memperlakukan mereka dan sebagainya. Jadi nggak usah berurusan dengan yang demikian itu. Apalagi nanti ngaku-ngaku melihat jin. Ini lebih parah lagi nih. Ada orang ngaku melihat jin dan sebagainya. Jalah, kalau ada jin menjelma, jin itu akan tampak. Kalau dia menjelma, menjadi ular masuk rumah kita. Makanya kalau ada ular masuk rumah kita jangan langsung dibunuh. Kalau kamu manusia, kalau kamu ular cepat keluar. Kamu jin pak ular. Jin pak ular. Kalau masih kelihatan berarti ular beneran nih. Nah ini jadi ada
menjelma menjadi apa, bentuk manusia atau apa. Tapi kalau dalam bentuk aslinya enggak, kita tidak akan bisa melihatnya dan kita tidak akan tahu. Kata Imam Syafi'i yang diikuti Ibnu Hajar bahwasanya jika ada orang mengatakan bahwasanya dia melihat jin, maka ditolak kesaksiannya. Seperti orang fasik, ditolak kesaksiannya. Mungkin yang dimaksud khodam, secara bahasa khodam itu pelayan, pembantu. Para TKW di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu khodimat, para pembantu wanita. Khodam ini pembantu, pelayan. Ada istilah khodam untuk bangsa jin yang tugasnya melindungi orang tertentu. Apakah sama dengan qarin? Beda. Qarin itu sejak mulai lahir sampai meninggal, maka diutus satu jin qarin, satu malaikat qarin. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ditugaskan kepada orang itu satu qarin bangsa jin dan qarin bangsa malaikat. Qarin bangsa jin mengajak kepada keburukan. Qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Kita ada, saya ada, qarin jin, qarin malaikat. Mana yang akan kita ikuti, qarin jin atau qarin malaikat? Sangat tergantung dari kondisi iman kita. Kalau iman kita sedang naik, menanjak, kita pasti akan menolak ajakan qarin jin dan akan lebih cenderung kepada qarin malaikat. Sebaliknya kalau iman lagi menurun, diajak ibadah, diajak ngaji, diajak melakukan amal soleh, kebaikan, berat. Tapi si jin qarin nih, hayu kita hang out, kita kongkow, kita senang-senang. Banyak yang bening tuh di kota. Kaca maksudnya. Diikuti. Kalau iman lagi turun. Adapun jin khodam, biasanya itu adalah perjanjian yang diadakan oleh seorang dukun atau tukang sihir dengan setan dari kalangan bangsa jin. Perjanjiannya begini-begini sesuai kesepakatan. Nanti si dukun, si tukang sihir dibantu oleh jin melakukan sesuatu yang di luar nalar akal manusia. Ketika si tukang sihir atau dukunnya mati, perjanjian berlanjut ke salah satu turunannya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin buyutnya, sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh mereka berdua. Akhirnya mendampingi salah satu turunannya. Mungkin anaknya, tidak anaknya, cucunya. Anaknya juga nggak semua, salah satu mungkin. Atau dua di antaranya. Cucunya mungkin ada yang didampingi, dilayani oleh si jin ini. Makanya kadang ada anak indigo ya. Kalau ada anak indigo, dia bisa melihat sesuatu, ya. Dia bisa mengetahui sesuatu. Itu mungkin ayahnya, kakeknya, buyutnya di atas ada yang pernah menjadi dukun atau tukang sihir. Mengadakan perjanjian dengan jin, kemudian ketika ini mati nurun kepala salah satu turunannya. Jadilah dia indigo. Nah, ini yang disebut dengan khodam, jin pelayan. Jadi berbeda dengan jin qarin yang tadi diterangkan. Wallahu a'lam. Dan hukum punya khodam itu haram hukumnya, tidak boleh.
punya khodam dari bangsa jin. Nah, ini di sini dijelaskan yang masih di kitab Ad-Durrul Farid karyanya Kiai Abu Fadl Senori. Ya. Ar-rabi annahu la yajuzu al-isti'anah bil jin fi qada'il hawaij wa imtithali awamirih wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat wa nahwa dzalik. Ya, tidak boleh meminta tolong kepada bangsa jin untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian supaya dia itu taat terhadap perintahnya dan supaya jin itu mengabarkan tentang perkara-perkara gaib kepada dirinya. Tidak boleh. Ya. Ini termasuk istimta. Ini termasuk istimta, dan yang itu dalam Al-Quran kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Dan ingatlah di hari Allah itu menghimpun mereka semua. Allah berfirman kepada jin, jin, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia?" Yang jawab itu bukan jin, yang jawab manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhi wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Allah, wahai Tuhan kami semasa di dunia dulu saling menyenangkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, sampai ajal yang telah Engkau tetapkan. Kata istimta di sini, jin senang manusia meminta tolong kepada mereka dengan sesaji dan lelaku-lelaku seperti ini. Manusia senang dibantu oleh jin dalam perkara-perkara yang hakikatnya itu sihir, tapi manusia itu tidak paham. Tidak boleh hukumnya. Dan banyak lagi yang mengatakan, ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan minta tolong kepada jin itu hukumnya haram.